Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar menarik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP besutan Ketua Umum Ibu Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, di mana PDIP baru akan mengumumkan siapa calon presidennya pada bulan Juni 2023. Mungkin bagi penonton ataupun masyarakat luar, kok lama amat, Bu? Kenapa nggak sekarang aja seperti Partai Nasdem atau Gerindra yang sudah mengumumkan siapa calon presidennya? Nah, memang, tapi bagi PDIP atau Ibu Megawati tentu punya kalkulasi-kalkulasi politik tersendiri, punya hitungan-hitungan tersendiri untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya. Tentu PDIP ataupun Ibu Megawati yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presidennya tidak gegabah, karena memang proses pemilu atau proses Pilpres 2024 itu ada tahapan-tahapannya, di mana pemilihan presiden wakil presiden yang dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan umum baru akan digelar pada bulan Februari 2024. Jadi hari ini di sejumlah media itu ada pemberitaan mengenai pernyataan dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Bung Hasto Kristianto, yang menyatakan bahwa PDIP baru akan mengumumkan siapa calon presidennya pada Juni 2023. Ini saya bacakan aja dari memang banyak media, tapi ini saya ambil aja dari salah satunya dari Tempo.co Yogyakarta. PDIP mulai terbuka soal rencananya mengumumkan bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Meski belum membeberkan tanda-tanda siapa kader yang akan diusung, namun partai besutan Megawati Soekarno Putri itu sudah memiliki gambaran waktu yang pas untuk pengumumannya. Kira-kira bulan Juni tahun 2023, saat bulan Bung Karno, di situ akan diumumkan calon presiden, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Visipol UGM Yogyakarta Senin 10 Oktober 2022. Hasto menuturkan, bocoran soal waktu pengumuman nama capres ini membaca pengalaman di internal PDIP, terutama saat Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengumumkan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilu 2014 dan 2019. Namun Hasto soal jadwal dan nama calon presiden itu tetap sepenuhnya hak penuh Megawati, mengingat Pilpres 2024 bakal dilaksanakan pada Februari 2024 nanti. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi, kata Hasto. Adapun soal siapa yang akan diusung PDIP, Hasto menegaskan hanya Megawati yang tahu, dan partai belum berfokus pada penentuan nama. Saat ini hanya ada 2 nama PDIP yang santer digadang jadi bakal capres, yaitu Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasto menambahkan, sebelum PDIP memutuskan nama, partai melalui lembaga khusus dan lembaga Megawati Institute telah bergerak menyiapkan visi misi bagi capres dan cawapres yang akan diusung. Progres visi misi itu kami koneksikan pula dengan tim di Istana Negara. Saat ini progresnya sudah 80%, kata dia. Hasto mengatakan, dibanding berfokus soal siapa calon presiden yang akan diusung, PDIP masih berfokus mendukung Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya agar fokus menuntaskan persoalan bangsa. Memang saat ini hanya PDIP atau PDI Perjuangan
yang bisa mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa berkoalisi, karena perolehan suaranya pada pemilu tahun lalu 2019 itu 20% lebih. Jadi hanya PDIP yang mencapai 20% atau lebih. Sementara partai-partai yang lainnya untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden harus berkoalisi dengan partai lain. Tapi kalau PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain pun sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Ya, saat ini memang kader PDIP memiliki kader yang sangat potensial. Seperti yang ada di berita tadi, Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, yang memiliki elektabilitas sangat tinggi. Nah, jadi ini masyarakat atau kader, para pendukung, baik pendukung Mbak Puan maupun pendukung Pak Ganjar maupun pendukung PDIP pada umumnya, menanti-nantikan siapa yang bakal ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDIP atau Ibu Megawati. Atau bila perlu, Bu, gabungkan aja, kawinkan aja Pak Ganjar dengan Mbak Puan. Misalnya Pak Ganjar calon presiden, Mbak Puan calon wakil presiden, atau dibalik, Mbak Puan calon presiden, Pak Ganjar calon wakil presidennya, usung bersama dalam Pilpres 2024 nanti. Jadi tanpa berkoalisi pun PDIP sudah bisa mencalonkan diri. Ya, kalau memang diperlukan berkoalisi dengan partai lain, ya silahkan aja. Misalnya capresnya dari PDIP, calon wakil presidennya dari partai lain, atau calon presidennya dari dari partai lain, calon wakil presidennya dari PDIP. Tapi kan gimana dong, ini kan PDIP sebagai partai pemenang pemilu ya harus calon presiden, harus nomor 1. Kalau partai lain ada yang berkoalisi ya nomor 2. Atau kalau mau legowo ya udah calon presiden dan calon wakil presidennya dari PDIP semua. Misalnya Puan Ganjar atau Ganjar Puan. Nah, jadi saat ini yang sudah mendeklarasikan diri bakal calon presidennya baru Partai Nasdem besutan Pak Surya Paloh, di mana Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Tapi di beberapa waktu lalu Partai Gerindra dalam acara Rapimnas atau Rakernas itu juga sudah mengamanatkan Pak Prabowo Subianto, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai calon presidennya. Tapi juga belum ada deklarasi secara khusus seperti Partai Nasdem. Meskipun penjajakan silaturahmi politik atau rencana berkoalisi itu sudah ada. Misalnya kalau Gerindra saat ini juga rencananya sudah akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, pimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Sementara Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan juga rencananya akan berkoalisi, kemungkinan besar ini ya, akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara partai lainnya yang sudah kelihatan akan berkoalisi di pemilu atau Pilpres 2024 ada Partai Golkar, PPP waktu itu pimpinan Pak Suharto Mono Arfa, dan PAN pimpinan Pak Zulkifli Hasan. Partai Golkar pimpinan Pak Erlangga Hartarto. Ketiga partai itu juga beberapa waktu lalu sudah menyatakan akan berkoalisi. Nah, tinggal ini memang ya namanya politik itu sangat dinamis dari hari ke hari, bulan ke bulan. Bahkan kalau sudah mendekati penutupan batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, itu jam per jam itu akan sangat dinamis. Bisa aja sekarang misalnya calon presidennya si A, calon wakilnya presiden si B, jam berikutnya bisa aja berganti. Calon presidennya
si C, calon wakil presidennya si D, dan sebagainya. Memang sangat dinamis. Ini akan sangat menarik, kita nantikan saja perkembangannya terus. Dan terus menyaksikan tayangan-tayangan kami yang sangat menarik. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.